Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faril Muhammad, NIM 2003224, kelas D RMIK, angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah jaringan komputer. Satu, jelaskan prosesor pada komputer. Prosesor disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit, merupakan suatu perangkat keras yang menjadi otak suatu PC, serta apabila komputer tanpa prosesor, maka komputer tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut selaku pusat pengendali ataupun otak PC yang didukung oleh komponen yang lain. Letak suatu prosesor merupakan pada soket yang sudah disediakan di bagian motherboard. Prosesor bisa diganti dengan prosesor yang lain, asalkan prosesor tersebut cocok dengan soket yang ada pada motherboard. Banyak merek prosesor yang tersebar di pasaran, antara lain Intel, AMD, IBM, Apple, Xerox VIA, serta IDT. Tetapi ada dua perusahaan yang terkenal di dunia selaku pengembang prosesor untuk PC, ialah AMD serta Intel. 2. Jelaskan sejarah RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara. RAM dikenalkan pada tahun 1960-an, harganya kala itu sangatlah mahal. RAM pertama kali diciptakan oleh perusahaan Intel. Jenis RAM waktu itu disebut dengan DRAM. RAM bisa ditulis dan dibaca. Itulah kenapa RAM disebut sebagai memori penyimpanan sementara. RAM sendiri ditemukan oleh Robert Lennard dan diproduksi secara massal oleh Intel pada tahun 1968. RAM yang pertama kali ditemukan membutuhkan tegangan daya sebesar 5,0 volt dengan berjalan pada kecepatan 4,77 MHz. Jenis-jenis RAM, yang pertama DRAM atau Dynamic Random Access Memory, yang kedua FPM DRAM atau Fast Pack Mode DRAM, yang ketiga EDO DRAM atau Extended Data Output Dynamic Random Access, yang keempat SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, yang kelima DDR SDRAM atau Double Dead Rate Synchronous RAM. Tiga, jelaskan tentang ROM. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer dan mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan tidak mudah hilang walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Fungsi ROM adalah sebagai penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau yang lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Jenis ROM. 1. Max ROM. 2. VROM atau Programmable Read Only Memory. Yang ketiga, EROM atau Electrically Readable Read Only Memory. 4. Jelaskan tentang hard disk. Hard disk atau hard disk drive adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Yang menjadi kompetitor utama pada perangkat hard disk saat ini ialah perangkat penyimpanan yang disebut dengan Solid State Drive atau SSD, yang mana menawarkan kecepatan yang menyimpan atau membaca data yang lebih cepat dan pengguna daya yang lebih rendah. Fungsi hard disk merupakan memori berkapasitas besar pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Data yang disimpan tersebut seperti sistem operasi atau Windows, Linux, software atau browser Office dan lainnya, serta data pribadi seperti dokumen, foto, lagu, dan lainnya. Jelaskan tentang fungsi monitor pada komputer.
Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusunan sebuah komputer, dan sebuah komputer takkan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasannya mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Jenis-jenis monitor. 1. CRT atau cathode ray tube. 2. LCD atau liquid crystal display. Yang ketiga, LED atau light emitting diode. Yang keempat, monitor plasma. 6. Jelaskan video grafik adapter. Sebutkan merek FGA. FGA atau video graphic adapter. FGA juga dapat diartikan sebagai komponen yang tugasnya menghasilkan visual dari komputer dan perangkat keras yang memberikan perintah kepada komputer untuk menampilkan output visual yang dapat kita lihat. Pada sebuah PC, terdapat 3 komponen yang sangat penting dalam hal performa grafis. Komponen tersebut adalah prosesor, memori, dan FGA. FGA adalah standar tampilan komputer analog. Jenis-jenis FGA. Yang pertama, FGA non-board merupakan jenis yang banyak digunakan pada komputer atau laptop, menjadi satu bagian dengan motherboard. Yang kedua, FGA card. Jenis FGA berdasarkan slotnya. Yang pertama, FGA type PCI. Yang kedua, PCI Express. 7. Ceritakan keterkaitan poin 1 dan 6. Sampai 6. Sistem komputer adalah kumpulan dari perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penggunanya. Berikut 3 bagian sistem komputer yang tidak dipisahkan oleh hardware, software, dan brainware. Ketiga perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer, dan saat menjalankan tugasnya, ketiganya saling mendukung satu sama lain. Sebagai contoh, hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa adanya software. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa satu komponen dengan yang lain saling berkaitan. Berikut kami jelaskan lebih jauh. 3 komponen penting dalam sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Kedelapan, kenapa kalau diklik di PC langsung muncul D dan E? Kenapa bukan dari A dan B? Alasannya karena sebelumnya ada 2 floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.